pencet tombol record. Sebenarnya gue nggak tahu apa yang mau gue ngomongin sih, cuma mungkin ngeblok aja. Ini juga nggak guna sebenarnya, jadi gue tetap pakai aja. Gue mau curhat atau mau laporan ya intinya tentang dunia parfuman yang gue jalani, perfumery lebih tepatnya. Jadi kalau gue boleh curhat itu, gue di awal tahun itu baru balik dari Jambi. Bagi teman-teman yang tahu dan ngikutin, jadi gue di Jambi itu sebenarnya kerja. Gue tuh kontraktor, bikin bangunan lah intinya. Jadi gue ditempatkan di Jambi. Itu gue benar-benar kota antah berantah yang gue belum pernah samperin sebelumnya. Jadi gue di sana itu selama 1 tahun 1 bulan, tepat di tanggal 1 Januari 2021 ya. Itu 21 ya, 21 itu gue jalan ke sana gitu ya, tanpa tahu di mana atau apa gitu. Jadi ya udah langsung ke proyeknya. Ya biasa di sana apa namanya ya, kerja seperti biasa. Terus akhirnya yang gue rasakan itu gue tidak bisa berkarya di sana, walaupun gue bawa beberapa material ya, yang gue rasa sih nggak banyak gitu. Jadi di sana gue coba bangun lab sendiri, laboratorium gue sendiri untuk bikin parfum di sana. Dan itu benar-benar makan duit banget. Nah, long story short, jadi gue nggak bawa barang-barang di sana karena gue nggak mau ada masalah di bandara. Jadi gue tinggalin di kos gue, dan selama setahun dan sebulan itu gue bikin beberapa racikan yang menurut gue sukses, yaitu ada petrichor dan BDSM ya, apa sih gue bilang, dominan dan submissive. Nah itu gue masih bawa catatannya ke Jakarta juga. Gue catat rapi dan di buku tulis ya maksudnya. Terus ya udah, tapi entah sampai Jakarta tuh gue kayaknya pengen berubah gitu. Gimana cara gue membuat barang-barang, bahan-bahan apa yang gue pakai itu kayaknya gue pengen berubah, setidaknya mau upgrade gitu. Jadi gue belajar lagi dari nol. Jadi buku-buku apa namanya, buku-buku resep gue itu gue tinggal aja di rumah gitu. Terus di laci ya intinya, gue nggak buka-buka lagi. Akhirnya gue belajar dari nol lagi gitu. Jadi misalnya sebenarnya bahan apa yang mesti gue beli, terus apa ya namanya, intinya gue pengen belajar dari nol lagi lah, walaupun ada beberapa essential oil yang masih bisa gue pakai gitu setelah gue pelajari. Jadi dulu tuh gue ternyata masih suka pakai fragrance oil gitu ya. Dan gue nggak bilang itu salah sih, cuman emang susah ngebalance nya gitu antara apa namanya, EO essential oil dan fragrance oil. Emang kalau secara yang sudah gue lakukan itu emang bisa dicampur, dan gue nggak ada masalah dengan itu. Cuman gue pengen lebih detail lagi. Gue pengen bisa seperti Roja, seperti Roja, tau gak sih yang itu loh, parfumer dari luar, harganya parfumnya pun mahal gitu. Dan gue pengen
jadi setingkat dari yang kemarin yang mungkin harganya gue bisa bilang 200.000 300.000 itu udah bisa beli parfum gue gitu ya. Yang gue jual itu konsep. Terus ya udah akhirnya uh, belajar lagi, gue mulai beli lagi essential oilnya dari nol. Sekarang gue lebih beli molekul gitu daripada IO dan FO. uh, jadi misalnya gue beli ISOI Super, gue beli uh, apa itu linanol, gue kayaknya bawa. Jadi gue bawa gue beli citral, gue beli macam-macam linalol, pokoknya molekul-molekul gini jatuhnya ya. Gue bilang sih ini tetap EO, essential oil, dan gue sedang belajar untuk memakainya gitu ya. Jadi setidaknya gue bisa mendetailkan wangi itu lebih detail lagi gitu. Terus gue sekaligus pas balik ke Jakarta itu which is beberapa bulan yang lalu itu, gue kendala juga karena si admin gue itu memutuskan untuk berkarir di tempat yang berbeda, yaitu jadi koki. Ya kita support lah. Lalu ya oke. Jadi gue sendiri di sini. Jadi untuk packaging untuk apa itu gue rada rumit. Jadi akhirnya gue putuskan untuk menutup IG yang store-nya, terus sama Tokopedia-nya gue nonaktifkan dulu. Nanti kita bikin pakai alamat baru aja. Terus dan gue akhirnya diem gitu ya, gue mau ngapain gitu. Gue mau jualan parfum juga belum ada yang worth it buat dijual gitu. Jadi emang nggak ada salahnya untuk jual petrikor dan dominan dan apa resesif ya. Cuman entah kenapa itu belum mau gue publish dulu. Mungkin petrikor akan gue buat jadi pewangi ruangan lebih cocok, karena gue juga lagi belajar jadi bikin diffuser. Kalau yang teman-teman suka lihat di IG Lar Kensen, jadi di situ gue ada beberapa project yang udah setahun lebih itu tidak berjalan karena gue ada di luar kota. Lalu udah gue sampai sini, gue niatin untuk membuatnya gitu, melanjutkannya. Nah terus akhirnya gue terpikirkan untuk model bisnis baru gitu. Model bisnis baru ya, which is karena gue basicnya adalah desainer gitu. Jadi gue mau gimana sih kalau cara berbisnis itu dari desainer dilakukan juga sebagai perfumer gitu. Nah itu gue sedang lakukan. Jadi gue milih 3 orang atau bukan hanya 3 orang yang bersedia intinya untuk jadi narasumber dan jadi subjek untuk membantu gue merumuskan gitu caranya. Kalau di IG kita juga udah bilang itu ada si Miss T, Miss R, dan Miss D. Jadi gue carinya tipe orang yang dia tuh awam banget sama parfum, hobi parfum, dan expert parfum gitu. Jadi kebetulan untuk yang hobi parfum itu duluan ternyata, karena yang si awam ini dia masih di luar negeri ceritanya gitu. Akhirnya udah gue ketemuan, gue nanya gimana, terus akhirnya gue bikin ini dulu, gue bikin form dulu. Jadi kayak mereka isi apa aja sih ketertarikan mereka dengan parfum, terus pengetahuan mereka tentang parfum,
Terus ya intinya lebih pengen kayak gimana nanti kalau dibikin parfum jadinya. Akhirnya gue udah dapet 3 jawaban itu dari orang-orang tersebut, orang-orang hebat tersebut. Gue yang masih berjalan itu yang pertama itu yang hobiis penikmat parfum dan pengumpul parfum gitu ya. Alhasil gue ketemu setelah coba dari si form ini, gue bikinlah racikan sketsa parfum gue kasih. Oh ini gimana? Aduh ini gue nggak suka katanya. Ini kok jauh banget dari khayalan gue gitu. Akhirnya ya udah. Jadi di situ gue tanya, emang maunya kayak gimana gitu kan? Oke, dia jelasin terus dia kasih contoh kayak gini kayak gitu. Oke, bagus. Jadi gue pulang dan ya jelas sih kalau untuk membuat sesuatu yang benar-benar orang pengen, kita belum tentu punya materialnya gitu kan. Dia pengen wangi bunga tertentu, kita belum tentu punya wanginya gitu. Nah itu kita beli dulu nih, prosesnya beli dulu, beli essential oilnya pelan-pelan ya, dari yang murah kita bandingin dulu sama yang distributor ini gitu kan. Terus akhirnya duit habis sendiri pak. Duitnya habis sendiri. Jadi gue cukup kepepet juga itu masalah duit. Jadi gue buka tabungan gue ambil reksadana gue habisin semuanya. Jadi untuk modal ini gitu. Nah ini gue emang gue dari tiga, nggak buat satu orang doang sih. Jadi untuk minimal tiga-tiganya ini minimal bisa tercover base dari wangi yang mereka pengen gitu. Udah gitu yaudah, dan gue belum racik tuh, belum meracik. Jadi masih baru coba. Akhirnya ada yang beres, ada yang oke. Nanti kita kasih nomor. Akhirnya yang menurut gue oke banget, mendekati apa yang dia inginkan. Jadi gue bawa tuh filenya gitu kan, DNA-nya gimana bu, Miss, do you like it or not gitu. Jadi ya intinya sih diskusi lah intinya. Akhirnya kalau yang hobiis itu menerima kalau racikan gua yang kedua kalinya ini lumayan sudah mengarah ke yang dia mau gitu. Which is ternyata masih ada revisi di top notes-nya yang gua mesti beli lagi gitu. Beli lagi ya duit lagi. It's okay karena gue menjanjikan ke mereka ini nggak perlu bayar, tapi gue bikinin mulai dari nol sampai jadi. Bahkan kalau lu bisa lihat di IG itu gue berusaha untuk bikin botol parfum gitu. Botol parfumnya gue bikin sendiri dari nol. Jadi di dalam form itu juga gue nanya mau botolnya kayak gimana nanti gitu kan, karena ini benar-benar personal untuk signature scentnya sendiri, untuk dia sendiri. Jadi gue juga ngasih pilihan untuk ini mau dipakainya buat kondangan, mau sehari-hari atau kayak gimana gitu. Nanti dia jawab tuh ada pertanyaan-pertanyaan itu. Alhasil ya udah, jadi rencananya gue akan perbaiki top-notesnya terus sama bikin botolnya yang dia pengen gitu. Sebenarnya kalau ditanya balik, mereka nggak terlalu ini loh harus kayak gini loh botolnya, enggak. Cuman ya mereka pengen yang beda aja biasanya kayak gitu. Lalu itu untuk si Miss T ya, Miss T. Lalu kebetulan si Miss R itu udah balik dari luar negeri dan akhirnya kita bisa berjumpa.
Dan ternyata walaupun jauhan itu kita masih asistensi gitu ya. Sebenarnya pengennya apa, terus kayak gimana. Intinya kalau Miss R ini dia pengen sesuatu yang bisa dijual kembali gitu. Dijual kembali ya udah. Kalau parfum it's okay, cuman kalau untuk bersaing dan kalau penggunaannya lebih universal atau kayak gimana, mending kita bikinnya reed diffuser aja gitu. Dia lagi senang banget sama oud, tapi gue coba pakai oud dan musk. Ya beliau suka, cuma bukan yang itu. Dia lebih pengen untuk ruangan tuh ada kayak misalnya kita lagi di pantai, kita lagi ya intinya buat ruangan lah. Kalau dia pikir oud itu bukan untuk kayak ruangan lah, nggak apa-apa juga. Hasil gue bikin sampel kan pas waktu ketemuan itu. Nih lo ada 3 rasa, ada rasa durian, ada rasa teh, sama ada rasa oud yang tadi gue bikin. Terus gue kasih, nah ini lo Pak, menurut gue ini ada terpisah gitu antara si botol dan carriernya, terus sama botol isinya gitu. Bisa dilihat di IG gue ya bentuknya kayak gimana. Terus hasil itu dicampurin dulu dan nah nanti itu bakalan repot masalah packagingnya terutama dan biayanya gitu. Jadi gue nggak perlu beli botol vialnya lagi itu apanya. Jadi ya bener juga sih gitu. Nah hasil gue punya masih harus bikin packaging, terus stikernya, label si intinya gitu. Terus sama apa lagi ya, macam-macam sih. Coba nanti gue tanya lagi ya. Yang jelas dari semua itu gue perlu beli modal itu ya, itu bahan-bahan kayak botolnya, kayak reed diffusernya, dan apa sih ya bahan-bahan lainnya lah intinya, supaya itu bisa jadi suatu produk. Jadi yaudah nih, Miss R menyampaikan targetnya yaitu akhir bulan ini gue harus ikut bazar gitu, bazar di BSD ya setahu gue. Jadi ya mudah-mudahan di tanggal 20-an itu gue udah selesai. Sekarang tanggal berapa ini gue rekam? Tanggal 10 ya, berarti wah 10 hari lagi gue masih bikin yang macam-macam. Lalu yang lainnya lagi itu Miss D ini sebagai si expert. Gue baru tektokan aja membahas tentang form yang beliau isi, tapi gue masih belum bisa untuk ketemuan nih. Gue masih belum ada waktu dan belum punya sketsa sama sekali, jujur aja. Padahal ada beberapa ide dari bahan yang dia pilih-pilih itu, dan tentu saja kehabisan uang. Kehabisan modal. Itu jadi faktor utama yang sangat-sangat mengganggu sih. Jadi kebetulan kemarin itu gue habis THR dan gue sebagian besar itu gue pakai untuk perfumery dan keluarga sih intinya gitu. Jadi hampir nggak ada buat gue sendiri. Nah itu biasanya kalau THR tuh gue beli game, beli ya macam-macam lah. Dengan hobi gue game macam-macam itu ya, akhirnya pun gue memutuskan untuk pensiun dari satu game yang benar-benar gue geluti dari dulu, yaitu Magic the Gathering. Magic the Gathering bagi yang lu tahu itu sebagai cikal bakalnya parfum yang 5 warna itu.
bisa ditonton di video gue yang dulu ya, gimana gue ambil inspirasi dari mereka gitu, dari game tersebut. Nah terus gue nggak tahu sampai kapan Kemis Day ini akan gue kejar, tapi gue mau fokus di balik modalin dulu di bazar tersebut. Mungkin parfum-parfum yang lama yang masih ada gue juga bakalan pajang di sana, siapa tahu laku. Lalu untuk siapa tuh namanya, ada lagi kabar kalau gue diajak kerjasama sama orang luar, terutama dia tuh dari Kenya ya kalau nggak salah, dia kayak pengepul parfum gitulah. Dia mau jual di sana parfum gue, tapi ya dia sendiri belum pernah menyium kan parfum gue, jadi gue rada ragu nih gitu. Hasil kalau ada marketplace yang bisa mengcover negara Kenya dan negara Indonesia, gue minta bantuannya, sebutin aja, mungkin eBay atau apa gitu ya, atau Alibaba, gue nggak ngerti. Dia nanya tentang MOU-nya berapa, MOQ-nya, minimal of quantity-nya berapa, terus harganya berapa, kayak gimana-gimananya. Terus ya intinya sih pengen bekerja sama, cuman gue masih ragu lah kalau kayak gitu. Sebenarnya opportunity juga, nanti kita lihat gimana perkembangannya. Lalu ada lagi apa ya, ini sih unek-unek gue aja ya. Mungkin begitu aja kali sih perkembangan channel gue. Sekarang udah 740-an ya, 740-an subscriber. Jadi buat temen-temen yang mau bantuin gue, kasih tahu temennya, kasih rekomendasi ke orang yang lu kenal yang benar-benar suka parfum, atau yang emang pengen belajar bikin parfum atau apa, silahkan rekomendasiin channel gue ya. Kalau bisa dibilang gue amatir banget, amatir gitu, taman ya, kita sama-sama belajar. Jadi inget dimana gue dulu waktu pengen belajar bikin parfum itu karena temen kerja gue suka parfum, dan ceritanya tuh seru kalau menghidup parfum tuh. Jadi terus akhirnya gue belajar tuh, dari mulai belajar parfum refill itu apa, parfum yang bener itu apa, parfum KW itu apa, parfum jenisnya yang dioles, yang disemprot, yang di apa, semua dipelajari gitu. Sampai beberapa pun gue baru ngikutin waktu itu influencer atau vlogger tentang parfum gitu, reviewer intinya. Nah itulah. Dan akhirnya gue bukan ketemu sih, maksudnya chat-chatan gitu sama Mr. Darwinse. Jadi karena dia orang pertama yang ngajarin gue parfum dan ngasih arahan untuk beli di mana, kayak gimana. Jadi sampai sekarang gue manggilnya sensei. Jadi jangan salah paham, padahal gue belum pernah ketemu dulu itu. Jadi terus akhirnya ya udah, pernah ketemu kita sekali atau 2 kali gitu di gathering atau apalah kita bilangnya itu ya, ketemu aja gitu. Ya udah, share pengalaman cari ini. Padahal waktu itu gue bawa hadiah buat dia, tapi kenapa gue nggak kasihin, gue lupa. Akhirnya begitu waktu berlalu, punya ide itu, tema itu, akhirnya ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, ada yang cuma buang-buang duit, ada juga yang kita bisa jual. Itu intinya sih gue mau balik dari nol banget. Jadi untuk sementara belum ada parfum yang gue jual. Mungkin
Nanti startnya itu pada saat bazar gue akan coba jual parfum-parfum yang lama, terus sama bikin new di reed diffuser, nanti bisa gue jual juga di new Tokopedia gitu. Terus apa lagi ya, begitu kabarnya, mungkin bulan ini masih belum banyak. Lalu ada juga sketsa untuk parfum yang massal gitu ya, mass production ya. Walaupun bisa dibilang mass production itu yang limited juga sih, karena gue bisanya paling cuma beberapa botol aja gitu. Buat teman-teman atau para bukan donatur ya, apa namanya kita bilang, donatur, investor. Jadi silahkan aja kalau mau invest, kita bikin produk bareng atau kayak gimana, up to you kan. Ini pun gue mengajukan ke beberapa orang, dan selama gue belum membuktikan hasilnya sama mereka, ya mereka pasti akan ragu. Tapi kalau untuk yang udah suka beli dan suka produk gue, ya pasti tahu lah gitu kualitasnya gimana. Lalu apa lagi ya, gue beberapa punya konsep tentang bikin botol sendiri. Itu ternyata lumayan bikin repot dan habis banyak biaya juga. Jadi contohnya yang piramid ini tuh ini adalah tutup dari piramid yang besarnya. Bisa dilihat IG juga. Di Jambi ini, gue bawa ke Jambi nih padahal nih, tapi gue nggak sempat ngerjain sama sekali. Hasil gue baru belajar pas balik ke Jakarta cara membuat botolnya sendiri gitu. Ya udah, intinya sih gitu aja. Bagi yang mau like video ini, gue sangat terbantu banget. Bagi yang pengen investor, bagi yang mau invest di parfum gue, next is parfumnya namanya leci este itu. Jadi openingnya akan leci, terus di teh di middle notesnya, terus mungkin di dry downnya bisa vanilla, bisa juga kayu-kayuan sih ya, batang-batang pohon. Intinya gitu aja. Kalau mau kita bagi hasil. Terus kalau untuk nungguin next reed diffuser, bisa datang nanti di nanti gue umumin di IG gue, di Larkansen, itu namanya acaranya ya, mungkin kita bisa ketemu di sana juga. Bisa coba reed diffuser. Jadi di reed diffuser yang gue bikin itu pakai batangnya panjang banget, 40 cm. Kemarin gue salah bilang 50 cm, jadi ini 40 cm, dan itu bisa bertahan sekitar 3 bulan. Gue akan keluarin 2 atau 3 varian, kemungkinan 2 sih karena masalah biaya ini. Jadi gue bikin 10 yang pantai, 10 yang petrichor sih kayaknya gue di video ini gue itu jadi petrichor aja ya, petrichornya. Jadi gue jadiin pewangi ruangan, sama yang floral biasanya orang suka aja sih kalau untuk ruangan. Di sini gue juga di kosan ini gue coba juga bikin, tapi pakai botol bekas dan reed diffuser bekas lah tetangga, itu udah kosong. Jadi gue minta dan gue pakai buat ngeracik. Jadi gue tahu, ternyata begini, ternyata begitu. Terima kasih juga untuk yang udah ngasihin.
udah gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton selama 30 menit ini ya. Pas 30 menit nih gue akan cabut dulu. Kalau ada saran kritik silahkan ditaruh